Hai guys, selamat datang di Chemistry bareng sama gua Baim. Dan di video kali ini gua mau bahas tentang ikatan kimia. Let's go! Pernah gak sih lu bertanya apa sih itu ikatan kimia? Apa bedanya dengan ikatan cinta? Yuk kita bahas. Jadi, namanya ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi di antara dua atom atau lebih untuk membentuk suatu senyawa ataupun sebuah molekul. Terus kenapa dan apa tujuannya mereka membentuk ikatan? Oke, jadi gini, atom itu adalah sesuatu yang cenderung tidak stabil saat mereka sendiri. Sama kayak kita kan. Lu juga kalau jadi jomblo nggak stabil kan. Jadi sesuatu yang labil. Sama kayak atom. Atom itu saat sendiri, dia juga jadi sesuatu yang nggak stabil. Kecuali atom-atom yang ada di golongan gas mulia atau 8A. Itu mereka sudah stabil. Tapi selain itu, atom itu merupakan sesuatu yang nggak stabil. Terus tujuannya apa mereka membentuk ikatan adalah membentuk sebuah kestabilan. Terus gimana cara mereka membuat sebuah kestabilan? Tentu ada aturannya dong. Nah, nama aturannya disebut dengan kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Nah, untuk kaidah oktet, atom-atom itu akan stabil saat memiliki jumlah 8 elektron pada kulit paling luarnya. Jadi kalau gue gambarin seperti ini. X itu adalah inti atom, dan sekelilingnya ada kulit atom paling luar dan punya 8 elektron di kulit paling luar. Nah, ada juga kaidah duplet. Kaidah duplet ini digunakan untuk atom-atom yang memiliki jumlah nomor atom kecil, seperti hidrogen dengan nomor atom 1, helium dengan nomor atom 2, ataupun lithium dengan nomor atom 3. Makanya karena mereka cuma sedikit, mereka akan ngikutin kaidah duplet yang memiliki 2 elektron pada kulit paling luar. Kayak gitu. Terus gini bang, bagaimana cara mereka membentuk ikatan? Setidaknya ada 2 cara. Yang pertama adalah serah terima elektron, yang kedua adalah mabar elektron atau make bareng elektron. Nah, 2 cara ini akan menghasilkan 2 jenis ikatan yang berbeda. Yang pertama adalah serah terima elektron, dia akan menghasilkan namanya ikatan ion. Dan untuk mabar elektron atau make bareng elektron, dia akan menciptakan sebuah ikatan kovalen yang memiliki 2 jenis ikatan yang berbeda dan sifat juga yang berbeda. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah ikatan ion. Jadi, ikatan ion ini terjadi biasanya di antara golongan 1A dengan 7A atau golongan 2A dengan golongan 7A. Misal di sini gue contohin NaCl, garam dapur yang biasa dipakai makhluk masak tiap hari. Nah, si Na ini punya nomor atom 11 kan. Dia konfigurasi elektronnya 281. Oke. Jadi punya elektron paling luar yaitu 1, elektron valensinya 1. Sedangkan si Cl punya nomor atom 17. Kalau kita bikinin konfigurasinya jadinya 287, ya kan? Nah, si 2 atom ini harus ngikutin kaidah oktet. Gimana caranya? Misal si Na yang punya 1 buah elektron. Pilihannya adalah dia harus ngelepas 1 elektron atau nambah 7 elektron supaya jadi ngikutin kaidah oktet. Tentunya akan lebih mudah bagi atom Na buat ngikutin buat ngelepas 1 buah elektron, ya kan? Dibanding harus nambah 7 elektron masuk ke dalam atomnya. Sedangkan kebalikan untuk si Cl sudah punya 7 elektron di paling luar. Dia pilihannya adalah ngelepas 7 elektron atau cukup nambah 1 aja dari Na. Jadi untuk si Cl dia akan ngambil 1 elektron dari Na untuk masuk ke dalam kulitnya. Jadinya karena elektron itu bermuatan negatif, si Na karena kehilangan 1 buah elektron yang bermuatan negatif, makanya si Na akan jadi kation atau ion yang bermuatan positif, Na+. Sedangkan Cl karena ketambahan 1 buah elektron yang muatannya negatif, makanya dia akan jadi atom yang bermuatan negatif atau disebut anion, Cl-, kayak gitu. Nah, metode ini disebut sebagai serah terima elektron dan akan menghasilkan sebuah ikatan ion. Ikatan ion ini jauh lebih kuat dibanding ikatan kovalen, kayak gitu. Next, yang kedua ada ikatan kovalen. Di sini gue contohin CH4 atau gas metana namanya. C itu punya nomor atom 6, sedangkan H itu punya nomor atom 1. Jadi kalau karbon konfigurasinya 2,4 dengan elektron valensinya adalah 4, sedangkan si H dia nomor atomnya 1 sehingga elektron valensinya juga 1. Oke. Nah, gue gambarin di sini ada C sama H. Si C sebagai atom pusatnya dan H akan mengelilingi atom karbon tersebut. Si C gue gambarkan dengan elektron berwarna biru, sedangkan si H gue gambarkan dengan elektron yang berwarna merah. Oke. Dengan gambar seperti ini, si karbon saat ini sudah memiliki 8 buah elektron di kelilingnya, makanya dia sudah ngikutin kaidah oktet. Dan untuk si hidrogen, dia sudah memiliki 2 atom di setiap atom hidrogen yang berjumlah masing-masing 2, ya kan? Makanya dia sudah mengikuti kaidah duplet.
Jadi ini adalah gambaran untuk ikatan kimia antara C dan H dalam molekul CH4, atau bisa juga gue gambarkan dengan struktur seperti ini. Oke. Sip. Next ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Ini beda sama ikatan kovalen yang sebelumnya. Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk saat elektron yang dipakai berikatan hanya disumbangkan oleh satu atom saja. Oke, di sini gue contohin molekulnya adalah SO3. Jadi S itu punya elektron valensi 6 dan O juga punya elektron valensi 6. Nah, untuk si S di sini gue gambarin dengan elektronnya yang warna biru, sedangkan O itu gue kasih warna merah. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau lu bisa lihat ikatan antara S dengan O yang atas dan juga sebelah kiri, itu ikatannya hanya disumbangkan oleh atom S aja. Ya kan, O tidak nyumbang satupun elektron buat berikatan. Jadi untuk yang S dengan O yang di atas dan yang di kiri itu akan membentuk sebuah ikatan kovalen koordinasi. Beda sama S dengan O yang di sebelah kanan, itu dia sama-sama menyumbangkan 2 elektron. Ya kan, si S nyumbang 2 elektron dan si O nyumbang 2 elektron. Tapi kita bisa lihat di sini, si S sekarang sudah punya 8 elektron dan dia sudah ngikutin kaidah oktet. Dan O juga sudah punya 8 elektron di masing-masing atom. Jadi O-nya juga sudah ngikutin kaidah oktet. Atau bisa juga gue gambarin seperti. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi itu biasanya digambarkan dengan tanda panah untuk membedakan antara ikatan kovalen biasa dengan kovalen koordinasi. Nah, tanda panahnya kemana adalah dari atom yang menyumbang kepada yang disumbangkan. Jadi S ada tanda panah madep atas dan juga madep kiri karena menyumbangkan 2 elektron untuk masing-masing atom oksigen. Begitu. Nah, di ikatan kimia kita juga akan mengenal namanya istilah PEB dan juga PEI. PEB adalah pasangan elektron bebas dan PEI adalah pasangan elektron ikatan. Jadi kalau lihat di molekul SO3 tadi ada berapa PEB-nya, makanya di situ untuk SO3 akan ada jumlah 8 pasang elektron bebas, sedangkan pasangan elektron ikatan itu ada jumlahnya 4 pasang elektron ikatan. Kayak gitu, 4 pasang ya. Oke, jadi gue juga di sini kasih beberapa contoh untuk lebih mengenal bagaimana ikatan kimia. Di sini gue contohin Cl2 yang elektron valensinya sama dengan 7. Jadi si Cl2 itu juga ikatannya adalah ikatan kovalen. Dia pemakaian bersama elektron. Cl yang sebelah kiri akan menyumbang 1 buah elektron dan Cl yang kanan akan menyumbang 1 buah elektron. Sehingga ikatannya menjadi seperti ini. Nah, untuk Cl2 dia akan punya 6 buah pasang elektron bebas dan juga 1 pasang elektron ikatan. Nah, lalu ada gue gambarkan juga untuk NH3 atau amoniak. N ini punya elektron valensinya 5 dan H itu punya elektron valensi 1. Jadi kalau gue gambarkan seperti ini. Dengan menggambar seperti ini, si N sekarang punya elektron valensinya 8 dan si H punya elektron masing-masing di tiap atomnya adalah 2. Sudah mengikuti kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Atau bisa gue gambarkan dengan struktur garis seperti ini. Dia punya 1 pasang elektron bebas dan juga 3 buah pasang elektron ikatan. Dan contoh berikutnya gue kasih CO2. CO2 C ini punya elektron valensinya 4 dan O punya elektron valensi 6. Jadi kalau gue gambarkan jadi seperti ini. Nah, sekarang si C sudah ngikutin kaidah oktet dengan jumlah 8 elektron di atomnya. Dan O juga masing-masingnya sebelah kiri dan sebelah kanan sudah punya masing-masing 8 elektron di setiap atomnya. Sehingga sudah masing-masing mengikuti kaidah oktet. Dan dengan struktur seperti ini, si C akan berikatan rangkap 2 dengan O yang sebelah kiri, dan di O sebelah kanan juga akan membuat ikatan rangkap 2. Jadi ikatan itu nggak selalu tunggal, tapi juga bisa bentuk ikatan rangkap 2 dan juga ikatan rangkap 3. Nah, untuk CO2 dia berarti punya 4 pasang elektron bebas dan juga 4 pasang elektron ikatan. Kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Bye.